Kita tuh membahas ijazahnya asli atau tidak, skripsinya asli atau tidak gitu loh. Bukan orangnya yang kita sasar. Roy Suryo, baiknya dia menganalisa bokep aja. Kaliannya, ya kan dia koordinasi sama Pak Ganjar, menganalisa bokep nih gimana. Jawabannya Bang, gimana? Ya silakan, makanya keahlian Pak Roy Suryo lebih baik dimaksimalkan untuk menganalisa bokep. Roy Suryo mendingan analisis bokep aja. Aduh. Tapi kalau dipikir-pikir nih ya, satu-satunya analisis dia yang berhasil itu menganalisis videonya Ariel, Luna, sama Cut Tari. Sisanya gagal semua. Aduh, ada benernya juga ini politikus Gerindra. Aduh. Ya ampun. Coba masuk deh kolom komentar, sebutkan satu prestasinya Roy Suryo. Monggo masuk ya. Roy Suryo, gue langsung keinget tentang penistaan agama yang telah dia lakukan. Dia membuat meme stupa hanya karena sentimen dia terhadap Bapak Jokowi. Di stupa itu ada muka Pak Jokowi, terus dia repost, akhirnya masuk penjarong. Lalu ngomong seolah-olah dia ini adalah orang yang paling berilmu pengetahuan. Ya, gue aja sampai lupa kalau dia ini mantan menteri. Lu bahas ijazah apa pentingnya hari ini? Syarat minimal menjadi presiden juga kan hanya SMA sederajat. Apalagi kalau misalnya nanti terbukti kalau Pak Jokowi itu ijazahnya nggak palsu. Ya, maksud gue gini, ini bukan perkara tentang Pak Jokowi atau bukan. Ini perkara, lu sebagai orang yang berpengetahuan seharusnya membahas dan memberi gagasan untuk pemerintahan yang sekarang, Bapak Prabowo Subianto. Jadi, lu ini sakit hati banget sama Pak Jokowi sampai ganti presiden. Hari ini pun presiden lu bawa-bawa Pak Prabowo. Jangan sampai nanti kayak temenmu ini loh, abang ini. Pertama gagah kali, nggak taunya melempem, ya kan? Nih, lihat. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya. Ancaman nyawa pun saya hadir. Maaf sama Pak Jokowi, maaflah Pak Jokowi. Walaupun saya ahli bisa sama. Lalu hari ini orang-orang udah pada ke bulan, orang udah bicara tentang hal yang di luar pengetahuan orang Indonesia. Lu masih ngebahas ijazah. Apa pentingnya ijazah? Jokowi bangsat! Kamu yang bangsat, kamu binatang. Kamu semua baku locokam dalam mobil situ. Manusia-manusia munafik, tidak tahu berterima kasih. Pengacau bangsa itu kamu sudah. Kamu tuh sudah seperti binatang betul kamu. Pak Jokowi, misalnya ini, nanti kalau Indonesia sudah bubar, kau datang tinggal di Papua sini. Jangan kau tinggal dengan manusia-manusia munafik begitu. Itu manusia-manusia rakus, tidak tahu berterima kasih. Di mana ada orang pasti ada keributan, kekacauan. Dasar hama. Untuk nanya, mohon dijawab dengan jujur. Oh ya, Mas kan tadi bilang bahwa Mas itu sarjana UGM. Katakanlah ijazah Mas hilang. Ya. Walaupun punya Pak Jokowi ada, saya andaikan punya Mas Roy hilang, kemudian butuh untuk apply kerja atau mau mendaftar ke KPU. Ya. Kemana Mas Roy pergi untuk meminta legalisir? Ke UGM dan UGM. Ya. Oke. Dan UGM mengeluarkan bukan ijazah yang sama dengan kita lulus dulu loh. Oke. Ini yang penting. Ya, tapi Anda berarti ke UGM. Oh iya, berarti mempercayakan UGM sebagai yang mengeluarkan. Karena saya lulusan sana asli, Mas. Oke, berarti clear. Berarti Pak Jokowi kemarin sudah diberikan verifikasi oleh UGM. Ya berarti kalau Anda konsisten. Dari cuplikan yang singkat itu aja kita bisa menilai bagaimana profesionalisme seorang Yakub Hasibuan yang merupakan pengacara dari Pak Jokowi. Dan sebenarnya kasus ini tuh sepele. Bahkan Roy Suryo sendiri sudah mengeluarkan kata-kata bahwa dia percaya pada legitimasi dan verifikasi daripada UGM. Karena dia sendiri merupakan lulusan dari UGM itu, sarjananya dari UGM. Dan dia percaya bahwa UGM itu berhak memberikan verifikasi. Nah, ketika dikik balik oleh Yakub Hasibuan, kok dia nggak bisa menjawab? Kenapa dia mempercayai UGM, tapi ketika UGM memverifikasi dan mengkonfirmasi bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, dia tidak mempercayai. Di sini terlihat sekali ada double standard atau standar ganda. Dia hanya percaya kepada UGM jika itu menguntungkan dia, tapi dia tidak mempercayai UGM jika itu tidak menguntungkan dia. Nah, ada apa sebenarnya ini? Ini kasus, apakah kasus ini mengenai akademis atau politis? Dan kalau aku bisa memberikan masukan kepada mantan presidenku yang paling aku sayang dan paling aku cinta, Pak Joko Widodo, please banget Pak, kasus ini jangan sampai berhenti begitu aja. Jangan sampai tidak terbukti
bahwa Bapak itu benar dan orang-orang ini ngaco, usil, konyol, entah apa yang ada dalam pikiran mereka. Maksudnya gini aja guys, kalau emang Pak Jokowi mau menggunakan jabatannya pada waktu dia masih menjabat sebagai seorang presiden dan mau menggunakan kekuatan power politik yang dia punya untuk memites kutu-kutu ini yang sedang usil dengan Pak Jokowi dan ijazahnya ya, bisa aja loh dia berlakukan dan suruh ditangkap aja orang-orang ini dengan hate speech, dengan alasan ujaran kebencian. Tapi itu tidak dilakukan pada waktu Pak Jokowi menjabat. Sekarang ini dia patuh pada proses hukum. Sebenarnya kan sesimpel siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan kan ya. Tapi kok jadi panjang dan makin memanas. Ini sebenarnya ada apa? Kita ini orang-orang Indonesia yang awam bingung. Kenapa kok kasusnya jadi melebar kemana-mana? Bahkan kalian sampai tidak percaya UGM yang sudah verifikasi dan sudah mengkonfirmasi bahwa ijazah itu asli. Luar biasa. Jangan kasih lepas Pak, jangan kasih kendor Pak. Usut tuntas, kalau sudah terbukti ijazah Bapak asli, hajar, pites semua itu kutu-kutu. Roy Suryo ketakutan minta Jokowi jangan proses hukum ataupun jangan jalur pengadilan kalau mau membuktikan ijazahnya. Cukup diberitahukan saja, ini lo ijazahnya, nggak perlu sampai pengadilan. Kita sama-sama alumni UGM, katanya. Lo. Kemarin teriak-teriak paling kenceng fitnah, yakin Jokowi ijazahnya palsu. Giliran ditantang ke pengadilan, lah kok beda bicaranya? Katanya sama-sama alumni UGM, lebih baik bicara baik-baik. Aduh. Pak, terkait tanggapan ijazah. Ijazah itu kan dinilai mengkriminalisasi peneliti Pak. Peneliti. Pelaporan Bapak dinilai. Apa Pak tanggapannya? Ya ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan, bersatu menghadapi tantangan global yang tidak mudah. Ya, saya rasa itu.